Sudah, Dok. Ya, sebelumnya dokter minta maaf ya. Kuliahnya dijadikan online karena tadi mendadak dokter ada kerjaan siang tadi. Tapi nggak apa-apa, kita kuliah online aja ya, biar nggak numpuk nanti hutangnya. Jadi mengenai metabolisme porfirin dan HEM ini, jadi komponen ini nanti akan menyusun yang namanya hemoglobin ya nantinya kayak HEM ini ya. Makanya kita pertama-tama harus bahas hemoglobin dulu atau HB yang sedang disingkatnya. Jadi kalau hemoglobin ini dia itu merupakan salah satu hemoprotein. Jadi bentuk protein yang terkonjugasi. Nah, dia hanya ditemukan pada sel darah merah, ya sitoplasma sel darah merah atau RBC. Fungsinya itu tadi yang membawa oksigen dan karbon dioksida, ya seperti sudah tahu. Nah, untuk kadar normal Hb dalam darah ini ada sedikit perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang mana laki-laki biasanya agak lebih tinggi sedikit ya, di 13,5 sampai 16,5 miligram per desiliter. Sementara wanita di 12 sampai 14,8 miligram per desiliter. Kalian pernah cek Hb kalian? Belum ya. Mungkin yang kemarin mungkin ya kalau eh, pas lagi sakit aja kali ya. Ada yang baru-baru ini kena DBD. Nggak ada juga ya. Nah, jadi eh, struktur hemoglobin itu dia eh, berbentuk bulat dan mengandung 4 subunit peptida yang disebut globin, sehingga membentuk struktur yang kuartana. Ya, pada HbA atau Hb dewasa, tetramer ini itu mengandung globinnya 2 alfa dan 2 beta ya. Ya. Jadi ada 2 alfa, rantai alfa dan 2 rantai beta. Yang mana masing-masing globin ini mengandung satu kelompok heme ya dengan sebuah pusatnya ion besi, fero ya, Fe2+. Hem ini kan tadi sebuah metaloporfirin jadi dia ya. Karena apa disebut metaloporfirin? Karena dia mengandung porfirin dan satu kation besi metal ya, yaitu Fe2+, ya. Jadi dia bentuknya tetrapirol siklik ya. Apa? Tetra ya, segi empat itu ya. Jadi ini cincin pirolnya yang terdiri dari ini. Nah, jadi eh, hem tadi kan ada porfirin sama ada besinya. Sedangkan porfirin itu sendiri merupakan sebuah molekul siklik yang dibentuk oleh 4 cincin pirol yang dihubungkan melalui jembatan metionil, yang mana juga memiliki 8 rantai samping di masing-masing dua di setiap pirolnya. Ya, jadi ini misalnya ini satu pirol, ya, dua, tiga, empat. Terus masing-masing ada dua rantai samping lagi. Ya, totalnya 8. Nah, rantai samping ini ternyata ada beberapa kelompok, ya, ada 4 macam. Yang pertama asetil, ya, kemudian ada propionil, ada metil dan juga vinil, ya, rantai sampingnya. Jadi porfirin yang berbeda akan memiliki sifat rantai samping yang bervariasi. Jadi bergantung pada kelompok substitusi, terbagi menjadi seri satu dan seri 3. Kalau seri satu susunannya simetris, sementara seri 3 susunannya asimetris, ya. Selanjutnya mengenai sifat besi pada heme. Jadi atom nitrogen tadi dari 4 cincin pirol dapat membentuk kompleks dengan logam, ya, salah satunya tadi Fe2+ dan Mg2+ atau magnesium, ya. Nah, jumlah ikatan koordinat dengan besi di hem itu ada 6, ya. Nah, 6 ikatan itu yang mana 4 ikatan cincin pirol, jadi A, B, C, D, kemudian satunya terikat dengan
atau terhubung dengan protein dan satunya lagi terhubung dengan oksigen, ya. Nah, untuk metaloprotein itu sendiri atau hemprotein itu ternyata bukan hanya hemoglobin. Ada juga yang lain ya. Contohnya mioglobin. Nah, yang mana mioglobin itu dia bedanya dengan hemoglobin, dia itu monomer strukturnya, ya, monomer. Kemudian dia terdapat pada otot, makanya disebut mioglobin, ya, merupakan struktur tersier protein. Fungsi apa? Untuk penyimpanan oksigen, ya. Selanjutnya metal protein yang lain yaitu sitokrom, ya, yang mana ini juga merupakan porfirin besi yang terkonjugasi dengan protein, ya, merupakan komponen rantai respiratori dalam mitokondria dan transport elektron, ya. Sitokrom P450 ini sendiri dia berperan dalam hidroksilasi mikrosomal, ya, beberapa proses hidroksilasi mikrosomal. Nah, selanjutnya katalase, ya. Katalase ini enzim, ya, namanya dia ase-ase ini pasti enzim. Jadi dia merupakan porfirin besi yang mengandung enzim dan terdapat pada hewan, ya. Dia akan bekerja pada hidrogen peroksida, ya. Kemarin kita belajar di apa ya, metabolisme purin pirimidin tadi kan ada yang hasilnya berupa hidrogen peroksida, maka akan eh, apa namanya, diproses oleh katalase. Selanjutnya juga peroksidase, sama juga enzim, ya, enzim yang protein besi, tapi ini terdapat pada tumbuhan, ya, kerjanya sama pada hidrogen peroksida. Selanjutnya juga triptofan pirolase. Nah, ini bekerja pada triptofan. Nah, kita masuk ke biosintesis hem, yang mana terjadinya biosintesis hem itu 85% dari Hb itu terjadi di sumsum tulang, ya, sisanya pada sitokrom, ya, di hati. Nah, lokasinya itu ada dua, yaitu di mitokondria dan sitoplasma, ya, mengambil tempat di dua tempat ini untuk biosintesis hem. Nah, untuk membentuk biosintesis hem, ya, yang dibutuhkan substratnya yaitu suksinil-CoA dan glisin, ya. Nah, dalam mengubah suksinil-CoA dan glisin itu perjalanannya nanti sampai menjadi hem, itu terdapat perantara-perantara penting yaitu eh, delta aminoleucolic acid atau ALA, kemudian furfubilinogen, ya, PBG atau turanpirol, lalu uroporfirinogen 3, ya, prekursor hem, kemudian protoporfirin 9 atau merupakan prekursor hem direct, ya. Di sini untuk enzimnya yang mengatur eh, sebagian besar dari biosintesis hem ini yaitu alasintase, yaitu maksudnya enzim pengatur kuncinya, ya. Oke, nah jadi nanti eh, proses biosintesis hem ini seperti ini ya, kurang lebih ya. Mulai dari sini nanti glisin suksil CoA, kemudian dari mitokondria jadi delta ALA, kemudian keluar ke sitoplasma, lalu nanti masuk lagi ke dalam, terakhir nanti membentuk hem, ya. Itu yang sebagai apa? Gambaran secara garis besarnya, ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu, ya. Jadi kan tadi yang awal dokter sudah bilang pertamanya itu kita membutuhkan substrat suksinil CoA dan glisin, ya. Nah, di sini nanti eh, terjadi yang awal ini dimulai dalam mitokondria, ya, tadi ya. Suksinil-CoA dan glisin tadi akan mengalami kondensasi, ya, membentuk ALA atau aminoleucolic acid itu dengan bantuan enzim ALA sintase ini, ya, ya, ALA sintase ini. Jadi dari sini kemudian ini terlihat ya, ada ya prekursor dokternya, ya. Kemudian dibantu dengan ALA sintase membentuk amino beta ketoadipat. Baru nanti dari sini yang membentuk ALA, ya, membuang CO2. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya eh,
ala tadi akan meninggalkan mitokondria ya, keluar dia ke sitoplasma. Kemudian dua molekul ala tadi akan memadat membentuk fosfobilinogen. Ya, fosfobilinogen ini akan reaksi ini akan dikatalisasi oleh yang namanya ala dehidratase atau nama lainnya fosfobilinogen sintase. Ya. Nah, selanjutnya eh, empat molekul porfobilinogen tadi nanti akan memadat, lalu dia akan membentuk uroporfirinogen 3 dengan bantuan dua enzim yaitu uroporfirinogen sintase dan juga uroporfirinogen kosintase. Ya. Nah, selanjutnya uroporfirinogen 3 tadi ya akan diubah menjadi coproporfirinogen 3 ya melalui reaksi dekarboksilasi ya membuang karbon dioksida dengan bantuan enzim uroporfirinogen dekarboksilase ya. Nah, reaksi ini terjadi di dalam sitosol. Setelah terbentuk coproporfirinogen 3 ini, nanti dia akan balik lagi masuk ke dalam mitokondria. Nah, sudah masuk ke mitokondria, coproporfirinogen 3 ini akan diubah lagi menjadi protoporfirinogen 3 ya melalui reaksi dekarboksilasi oksidatif lagi ya membuang karbon dioksida dengan bantuan enzim coproporfirinogen oksidase ya. Nah, selanjutnya setelah terbentuk protoporfirinogen 3 tadi, kemudian eh, dengan bantuan enzim protoporfirinogen oksidase maka akan menghasilkan protoporfirin 3 ya. Nah, terakhir protoporfirin 3 ini akan mendapat molekul Fe2 plus atau fero ya masuk ke dalamnya. Terus dengan bantuan enzim feroklatase atau hem sintase membentuklah yang kita sebut hem, molekul hem ya. Nah, inilah garis besarnya tadi ya. Apa namanya? Biosintesis tadi kalau di Recast itu jadilah seperti ini. Ya, dari sini glisin fosfoksinil CoA dibantu ala sintase menjadi ala keluar ke ke sitoplasma dua molekul ala memadat lagi menjadi porfobilinogen dengan bantuan LAD-hidratase, lalu empat molekul porfobilinogen itu tadi memadat lagi dengan bantuan enzim uroporfirinogen satu sintase, dia akan membentuk hidroksimetilbilen tadi lenatetropirol, kemudian eh, dengan bantuan uroporfirinogen 3 kosintase membentuk uroporfirinogen 3, lalu melalui reaksi dekarboksilasi dengan bantuan enzim ini dia akan menjadi coproporfirinogen 3 lalu masuk lagi ke dalam mitokondria ya dengan bantuan coproporfirinogen oksidase membentuk protoporfirinogen 3 lalu menjadi protoporfirin 3 dengan bantuan protoporfirinogen oksidase lalu terakhir dengan tambahan enzim molekul besi dan juga dibantu dengan enzim feroklatase atau hemsintase membentuklah yang namanya hem ya. Nah, sintesis hem ini ternyata diregulasi oleh beberapa mekanisme yaitu atau beberapa hal ya. Yang pertama bergantung pada alasintase ya. Kemudian juga bergantung pada adanya hambatan dari luar misalnya oleh logam berat, lalu bergantung pada hormon ya dan juga substansi-substansi tertentu ya. Nah, yang pertama kita bahas yang apa regulasi melalui alasintase ya atau enzim alasintase ya. Ini merupakan tempat utama regulasi yang mana ya diatur oleh mekanisme represi ya. Jadi hem itu sendiri nanti kalau sudah terbentuk dia akan menghambat sintesis alasintase ya dengan bertindak sebagai korepresor ya. Jadi ketika sudah cukup terbentuk hemnya maka dia akan menghambat ya sintesis alasintase. Jadi tidak terproduksi terus-terusan dan berlebihan hem tadi ya. Jadi efek pengaturan feedback adalah contoh khas dari penghambatan produk akhir. Nah, selanjutnya yang pertama itu mekanisme represi. Yang kedua adalah dihambat secara allosterik oleh eh,
zat yang bernama hematin, ya, hematin. Jadi ketika ada kelebihan hem bebas ya di darah ya, misalnya banyak terproduksi tanpa rantai globin untuk diikat karena tidak cukup misalnya globinnya, maka eh, fero akan dioksidasi menjadi feri, lalu akan membentuk hematin. Nah, hematin inilah yang nanti akan menghambat enzim alasintase untuk memproduksi hem yang berlebihan yang tidak diinginkan. Ya, jadi hematin juga akan menghambat translokasi alasintase dari sitoplasma ke dalam mitokondria tempat terbentuknya substrat succinyl CoA. Dengan demikian sintesis hem tadi akan dihambat sampai nanti ada cukup rantai globin yang tersedia. Ya, oke, selanjutnya eh, alasintase tadi ternyata beberapa obat-obatan dapat mengakibatkan menurunnya sintesis ALA. Contohnya yaitu INH atau isonicotinic acid hydrozide, atau ini merupakan salah satu obat anti tuberkulosis. Ya, yang mana cara kerjanya itu dia akan menurunkan ketersediaan piridoksal fosfat sehingga mempengaruhi sintesis HEM. Ya, pada pasien-pasien TB yang mendapat pengobatan INH, maka dari itu biasanya akan selalu selain obat juga akan diberikan suplemen tambahan vitamin B6 ya, untuk mencegah terjadinya defisiensi vitamin B6 karena akan berbahaya dapat menurunkan sintesis ALA ini dan pada akhirnya nanti kan menurunkan HB ya, HEM ya, mengganggu biosintesis HEM. Oke, kemudian untuk regulasi sintesis HEM selanjutnya itu ternyata eh, juga dapat dipengaruhi oleh atau dihambat oleh adanya logam berat ya. Jadi suatu keracunan logam ya. Contohnya adalah timbal. Ya, ternyata dapat apa namanya menghambat enzim ala dehidratase dan ferroklastase. Ya, berbahaya. Selanjutnya yang ketiga adalah hormon eritropoietin atau EPO. Jadi dia merupakan sudah kita pelajari ya kemarin di biokimia darah yang mana apa namanya ginjal akan mengeluarkan memproduksi hormon tersebut ini eritropoietin. Yang mana fungsinya adalah menstimulasi produksi dari eritrosit. Ya, di sini dikatakan ginjal menghasilkan 85 sampai 95% eritropoietin tubuh. Ya, pada kondisi gagal ginjal ya terutama yang kronis atau penyakit ginjal yang berat, maka akan menyebabkan produksi eritropoietin ini hormon ini akan terhambat sehingga nanti akan mempengaruhi produksi kadar sel darah merah. Dia akan menyebabkan menurunnya produksi sel darah merah sehingga menyebabkan anemia. Maka dari itu pasien-pasien dengan gagal ginjal kronik itu pada umumnya dia juga akan mendapatkan bantuan atau suplementasi hormon eritropoietin dari luar. Ya, karena tadi ginjalnya tidak adekuat untuk memproduksi hormon tersebut, maka mendapat suntikan dari luar. Yang mana biasanya akan diberikan misalnya 1 minggu 2 atau sampai 3 kali gitu ya, kan disuntikan. Dan itu biasanya pasiennya sendiri nanti yang menyuntikan ke tubuhnya, ya, karena rutin, ya, perlu digunakan secara rutin. Selanjutnya, eh, beberapa substansi ada juga yang dapat memicu sintesis hepatik alasintase ya. Contohnya hormon steroid, etanol, dan obat golongan barbiturat. Ya. Yang terakhir, jadi karena seperti kita ketahui bahwa hampir semua obat itu akan dimetabolisme dalam hati oleh sitokrom P40. Jadi jumlahnya maksimal digunakan untuk pembentukan sitokrom P40 yang pada gilirannya mengurangi konsentrasi, ya, dapat mengurangi konsentrasi HEM intraseluler ya. Jadi maksudnya di sini obat-obatan yang mungkin lama dikonsumsi atau banyak itu juga ternyata dapat mempengaruhi produksi HEM karena dia akan mempengaruhi sitokrom P450 ini ya.
Nah, ini sama tadi ya deh ya, sekilas pathway-nya ya daripada pembentukan atau biosintesis heme, yaitu mulai dari succinyl-CoA ya dengan glisin tadi sampai nanti terbentuk heme ini. Nah, ini yang di sebelah kanan itu merupakan penyakitnya atau yang kita sebut porfiria. Jadi penyakit yang menyebabkan gangguan pada biosintesis heme ini kita sebut porfiria ya. Nah, porfiria nanti juga nanti akan dibagi beberapa lagi ya. Ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ini ya. Yang mana nanti bergantung di mana letak kerusakan atau gangguannya. Ya, contohnya di sini. Pada gangguan di aminolefinic acid dehidratase maka akan menyebabkan ala dehidratase porfiria. Kalau gangguannya di porfobilinogen deaminase maka akan menjadi acute intermittent porfiria. Kalau gangguannya di sini, maka akan menjadi congenital erythropoietic porphyria. Ya, seterusnya, selanjutnya sampai nanti kalau gangguannya di sini, ferrokelatase-nya ini, maka akan menjadi erythropoietic protoporphyria. Ya, sudah kita bicara biosintesis, sekarang kita akan membicarakan degradasinya, ya, degradasi heme, ya, yang mana di sini dikatakan setelah 120 hari ya beredar dalam sirkulasi ya, maka eritrosit itu akan didegradasi kan ya, didegradasi oleh sistem retikuloendotelial khususnya di dalam hati dan liat ya, liver atau liver dan liat ya. Eh, Sekitar 85% hem akan eh, mengalami degradasi dari sel darah merah tadi eritrosit dan 15%-nya itu dari pergantian sel darah merah imatur dan sitokrom dari jaringan eritroid ekstra. Nah ya, jadi ini tadi sel darah merah yang sudah tadi beredar bersirkulasi selama 120 hari sesuai usianya. Nah, nanti kalau sudah tua dia maka dia akan difagositasi oleh makrofag. Ini makrofagnya contohnya ya. Nah, dia akan didegradasi dalam fagolisosom, akan dipecahlah menjadi hem dan globin. Ya, nah nanti globin ini nantinya akan menjadi asam amino. Sementara hem nanti akan terbagi lagi menjadi Fe atau besi dan juga porfirium. Ya, nah besi tadi Fe nanti ada yang sebagian akan dikeluarkan menuju transferin. Ya, kemudian nanti ada yang disimpan ya menjadi bentuk ferritin atau hemosiderin dan nanti ada juga yang akan ditambahkan ke protein lainnya atau diikat ke protein lainnya. Nah, sedangkan porfirin nah nanti akan em, berubah menjadi bilirubin unconjugated ya, bilirubin indirect. Kemudian nanti akan keluar dari makrofag berikatanlah dengan albumin. Nah ya, jadi tadi sudah ya, makrofag, RBC tadi, ya, hemoglobin nanti terbagi menjadi hem dan dari hem nanti menjadi bilirubin ya dari makrofag baru keluar. Sudah keluar tadi ke plasma, bilirubin akan terikat dengan albumin, baru bisa masuk ke dalam liver. Ya, masuk ke liver, bilirubin yang indirect ini nanti akan mengalami proses glukuronisasi menjadi eh, conjugated bilirubin atau direct bilirubin. Nah, sudah menjadi conjugated bilirubin baru dia akan masuk ke empedu. Ya. Ya ini sama ya eh, gambarannya ya intinya ya. Nah, jadi kita bicara mengenai degradasi hem tadi yang pertama eh, tadi kan hem apa namanya? Hemoglobin tadi ya, hem tadi ya, itu akan diubah menjadi bilirubin ya. Nah, mana itu akan dikatalisasi oleh sistem oksigenasi hem mikrosomal dari sel retikuloendotelium. Ya, sistem. Kemudian ditambah ada apa dengan adanya bantuan dari NADPH dan oksigen ya, enzim akan menambahkan gugus hidroksil ke jembatan metil antara dua cincin pirol dengan oksidasi besi ferus secara bersamaan menjadi ferin.
Nah, jadi oksidasi kedua oleh sistem enzim yang sama akan menghasilkan pemecahan cincin porfirin, yang mana besi, feri, dan karbon monoksida akan dihasilkan, kemudian akan menyebabkan produksi pigmen hijau biliverdin. Ya, nah, lalu setelah biliverdin berkurang, dia akan membentuk bilirubin merah oranye. Ya, biliverdin dan turunannya secara kolektif disebut dengan pigmen empedu. Ya, catat. Jadi ini gambaran tadi ya, secara ilustrasinya. Jadi hem tadi dipecah tadi dengan bantuan oksigen dan NADPH ya, kemudian juga mengubah apa namanya, diubahlah nanti menjadi apa besi tadi, feri, oksidasi besi feros menjadi feri. Di sini dia akan menjadi biliverdin ya, yaitu pigmen hijau ya. Nah, nanti dengan bantuan NADPH lagi, kemudian juga dengan bantuan enzim biliverdin reduktase, barulah nanti akan berubah menjadi bilirubin atau pigmen merah oranye tadi. Nah, di sini nanti baru keluar dari makrofag akan berikatan dengan albumin, ya. Nah, di sini nanti setelah berikatan dengan albumin ya, membentuk kompleks bilirubin albumin, baru dia akan masuk ke dalam liver. Ya, di sini nanti ya, selanjutnya nanti ya. Nah, ya sampai sini dulu. Sampai sini, sampai bilirubin ini. Nah, selanjutnya, ya, ini tadi ya, karena hanya sedikit larut dan plasma, kemudian oleh karena itu diangkut ke hati dengan mengikat secara kovalent ke albumin tadi ya. Nah, sehingga ada beberapa obat ya, yang seperti contohnya salisilat dan sulfonamid itu dapat menggantikan bilirubin dari albumin. Jadi dia yang seharusnya bilirubin mengikat albumin, nah dia malah albuminnya mengikat obat salisilat dan sulfonamid ini, sehingga banyak bilirubin bebas di darah yang kemudian akhirnya bisa masuk ke sistem saraf pusat atau otak. Nah, hal ini yang berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan otak pada bayi. Ya, ini pada bayi-bayi yang mengalami hiperbilirubinemia atau kuning, ya, jaundice, ya. Nah, kemudian bilirubin terpisah dari molekul albumin karier, ya, baru dia masuk ke hepatosit. Nah, di mana berikatan dengan protein intraseluler, khususnya protein ligadin. Nah, selanjutnya proses pembentukan bilirubin di glukuronid, ya. Di dalam hepatosit, kelarutan bilirubin meningkat melalui tambahan dua molekul glucuronic acid, ya. Yang inilah yang disebut proses konjugasi. Nah, yang mana akan dibantu oleh enzim bilirubin glucuronil transferase yang menggunakan UDP glucuronic acid sebagai donor glucuronil. Ya, di sini dikatakan sebenarnya bilirubin conjugated bilirubin ini juga mengikat albumin, tapi dia jauh lebih lemah daripada unconjugated bilirubin. Ya, setelah terbentuk bilirubin tadi, bilirubin di glucuronide atau conjugated bilirubin atau bilirubin direct bilirubin. Nah, dia baru akan ditransportasikan secara aktif melawan gradien konsentrasi ke dalam kanalikuli empedu dan selanjutnya masuk ke empedu. Ya, hal yang bergantung pada energi ini yaitu langkah pembatasan kecepatan dan rentan terhadap kerusakan pada penyakit hati. Nah, jadi maksudnya bisa mempengaruhi proses ini ya. Bilirubin tak terkonjugasi ini biasanya tidak diekspresikan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya pembentukan urobilin dalam usus. Nah, yang tadi sudah masuk eh, bilirubin di glucuronide atau direct bilirubin atau conjugated bilirubin itu nantinya akan dihidrolisa dan direduksi oleh bakteri dalam usus untuk menghasilkan urobilinogen yang tidak berwarna. Nah, tapi nanti akan dioksidasi lagi urobilinogen ini oleh bakteri usus. Nah, nanti barulah berubah menjadi sterkobilin yang memberikan eh, warna coklat pada feses ya, sterkobilin ini. Nah, kemudian tapi di sisi lain, sebagian urobilinogen tadi tidak semuanya jadi sterkobilin, tapi ada juga yang
diabsorpsi kembali ke dalam usus dan memasuki darah portal. Kemudian ada juga sebagian urobilinogen ini berpartisipasi dalam siklus urobilinogen enterohepatik di mana diambil oleh hati dan kemudian diekskresikan kembali ke benih. Nah, sisanya urobilinogen yang tak berwarna ini akan diangkut oleh darah menuju ginjal, ya, di mana nanti baru berubah menjadi urobilin yang berwarna kuning. Nah, kemudian baru dikeluarkan atau diekspresikan. Sehingga inilah yang akan memberikan warna khas pada urin kita. Nah, ya ini ringkasan proses tadi ya, Dek ya. Sebentar. Jadi sini sel darah merah yang sudah tua ya, dia akan didegradasikan ya, yang mana hem tadi menjadi dia akan berubah menjadi bilirubin terjadi di dalam makrofag ini dari sistem retikuloendotelial pada eh, makrofag tisu, spleen, atau lian dan pada hati ya, hepar gitu ya. Nah, nanti eh, di sini kan akan terproduksilah unconjugated bilirubin ya, kan ditransportasikan melalui darah yang mana nanti berikatan dengan albumin ya tadi kan supaya bisa masuk ke dalam hepar. Nah, nanti kemudian bilirubin nanti kan diambil oleh hepar, nah nanti akan dikonjugasikan dengan glucuronic acid atau asam glukuronat. Nah, kemudian yang sudah terkonjugasi tadi kan disekresikan dari hepar itu ke dalam intestin. Nah, nanti di dalam intestin, ya usus, itu nanti akan glucuronic acid itu akan di-remove ini ya oleh bakteri, sehingga bilirubin nanti akan terkonversi menjadi urobilinogen, senyawa yang tak berwarna tadi. Ya, nanti dari uh, urobilinogen tadi, sebagian nanti akan direabsorpsi eh, oleh gut dan akan masuk ke eh, pembuluh darah portal. Ya, nah kemudian sebagian lagi urobilinogen tadi akan berpartisipasi masuk ke dalam siklus enterohepatik di urobilinogen. Nah, sisanya nanti juga akan ada yang masuk ke ginjal. Nah, yang nanti dikonversikan menjadi apa? Urobilin yang berwarna kuning. Nah, disinilah nanti BAK kita berwarna kuning. Nah, sebagian lagi urobilinogen tadi dioksidasi oleh bakteri intestinal membentuk sterkobilin yang berwarna coklat, ya. Nah, ini tadi ya, untuk bilirubin serum tadi kadar normalnya itu di darah itu normalnya di 0,2 sampai 0,8. Untuk indirect atau unconjugated bilirubin itu di 0,2 sampai 0,7, pada conjugated atau direct bilirubin 0,1 sampai 0,4 ya. Dapat menyebabkan laten jaundice apabila kadar bilirubin di atas 1 mg per desiliter. Sedangkan untuk membentuk jaundice atau kuning itu apabila kadarnya di atas 2 mg per desiliter. Kadar bilirubin. Ya, ini yang berikutnya kita akan membicarakan mengenai gangguan metabolisme bilirubin atau yang kita sebut hiperbilirubinemia. Ya, kadar bilirubin yang tinggi di dalam darah. Ya, ya, yang mana di sini dikatakan nih eh, hiperbilirubinemia itu adalah peningkatan konsentrasi plasma bilirubin yaitu di atas 3. Nah, yang mana terjadinya akibat ketidakseimbangan antara produksi dan ekskresi bilirubin. Ya, bisa jadi produksi yang berlebihan ya, tapi ekspresinya tidak bisa mengimbangi, atau sebaliknya bilirubinnya gagal diekskresi dikarenakan adanya kerusakan hati atau obstruksi saluran ekskresi ya, sehingga menyebabkan bilirubinnya terus diproduksi tapi tidak bisa keluar sehingga di darah akan meningkat. Kalau di darah meningkat lama-lama masuk ke jaringan. Hal ini yang dapat menyebabkan kuning pada tubuh manusia. Ya, secara klinis disebut sebagai penyakit kuning atau ikterus atau jaundice. Ya, nah ini gangguan metabolisme dari eh, bilirubin ya. Jadi tipenya itu garis besarnya itu ada 3, prehepatik, intrahepatik, dan poshepatik. Ya,
Kalau prehepatik contohnya penyebabnya itu adalah hemolitik ya, hemolisis akibat penyakit autoimun atau memang eh, bentuk abnormal dari hemoglobin, misalnya pada kasus talasemia, ya hemoglobinnya yang abnormal, ya. Lalu kalau intrahepatik itu penyebabnya bisa karena infeksi, ya, contohnya penyakit hepatitis, ya, obat-obatan, ya, acetaminophen, alkohol, atau memang ada kelainan bawaan, ya, yang mengakibatkan gangguan pada metabolisme bilirubin. Contohnya sindrom-sindrom ini ya, Gilbert, Crigler-Najjar, Dubin-Johnson, Reuters ya. Atau juga biasa akibat gangguan dari protein tertentu, autoimun juga bisa, atau memang pada fisiologis yang terjadi pada bayi baru lahir ya. Fisiologis artinya memang karena apa tidak apa dia akan hilang sendiri seiring waktu ya, tidak berbahaya, tidak patologis ya. Lalu yang terakhir tipe poshepatik ya, bisa jadi karena intrahepatic bile ducts maupun extrahepatic bile ducts, maksudnya penyebabnya. Kalau intrahepatic bile ducts contohnya akibat obat-obatan, primary biliary cirrhosis atau kolangitis ya. Sementara kalau akibat di luar itu ya bisa disebabkan oleh batu, tumor ya, atau kanker. Tadi kandung empedu. Nah, ini kita masuk yang pertama prehepatic jaundice atau yang sering disebut hemolytic jaundice ya. Hal ini karena tadi kelebihan produksi bilirubin di luar kemampuan hati untuk mengkonjugasikannya setelah hemolisis. Jadi karena proses autoimun tertentu, jadi sel darah merah eh, terus-terusan dipecah. Jadi belum belum sampai umurnya 120 hari sudah dipecah duluan atau sudah rusak rusak duluan ya. Sehingga banyak sekali yang mesti dikonjugasikan oleh hati, tetapi karena terlalu banyak jumlahnya hati tidak mampu ya, overwhelm dia ya. Nah, kemudian contohnya misalnya penyakit autoimun tadi ya yang sudah dokter bilang tadi sebelumnya, eh, pada bayi baru lahir itu yang paling sering inkompatibilitas resus atau inkompatibilitas ABO ya. Jadi misalnya terjadi perbedaan resus antara ibu yang mengandung dengan bayi yang dikandungnya. Itu bisa menyebabkan hemolitik pada bayinya nanti ketika sudah lahir. Sehingga menyebabkan dia pucat lalu lama-kelamaan kuning. Nah, begitu juga dengan inkompatibilitas golongan darah. Misalnya ibunya golongan darah O, sementara bayinya A atau B. Itu juga dapat menyebabkan hemolisis. Atau memang penyakit tertentu misalnya penyakit sickle cell disease ini ya. Nah, tanda dari prehepatic jaundice tadi yaitu tingginya kadar bilirubin indirect atau bilirubin tak terkonjugasi pada plasma ya. Jadi di atas 1 mg per desiliter. Ya, jadi ini ya yang banyak-banyak yang lisis sel darah merahnya sehingga banyak yang terproduksi bilirubinnya ya. Yang heparnya tidak mampu mengatasi yang terlalu banyak lisis tadi ya. Nah, yang kedua intrahepatik. Jadi kelainannya di heparnya ya. Bisa jadi gangguan penyerapan atau konjugasi atau sekresi ya. Misalnya karena penyakit hati tadi, hepatitis, apa gagal ginjal dan sebagainya ya. Disfungsi daripada sel-sel hepar ya. Nah, dalam hal ini ditandai dengan eh, s- eh, apa namanya tingginya kadar bilirubin direct ya, disertai dengan eh, kelainan atau penanda biokimia fungsi hati yang terganggu, yaitu SGOT, SGPT-nya meningkat biasanya ya. Nah, yang terakhir ini post hepatic jaundice biasanya disebabkan oleh penyumbatan biliary tree. Ya, jadi di sini dia setelah hepar sumbatannya di sini ya di biliary tree ya. Jadi bilirubin plasma terkonjugasi dan metabolit empedu lainnya seperti asam empedu akan terkumpul ya, atau terakumulasi di dalam plasma ya. Apa tandanya?
yaitu tinja yang berwarna pucat. Dikarenakan tidak adanya bilirubin fekal atau urobilin ya. Jadi dia terhambat di sini ya. Tidak bisa masuk ke usus atau gut ya. Dia cuma bisa masuk ke dalam ginjal saja. Ya, akibatnya apa? Karena berlebihan nanti justru urinnya akan berwarna gelap ya, peningkatan bilirubin terkonjugasi. Ya, akan tetapi dalam obstruksi lengkap ya, yang mana juga tidak bisa ke ginjal, maka urobilin juga tidak ada di dalam urin. Ya, ini tadi ya ringkasannya ya, ini yang prehepatik atau jaundice akibat anemia hemolitik ya, ekses hemolisis ya, hemolisis yang berlebihan sehingga menyebabkan bilirubin unconjugated atau bilirubin indirect yang meningkat di dalam darah. Kalau intrahepatik contohnya hepatitis itu yang meningkat bilirubin indirect dan juga bilirubin direct, dua-duanya meningkat. Sedangkan pada kasus post hepatic jaundice akibat misalnya biliary duckstone, ya Sofi, ya biasa biliary duckstone ya, ini akan menyebabkan peningkatan bilirubin direct ya. Nah, ini differential diagnosis of jaundice ya, tadi ya, prehepatik, intrahepatik, posthepatiknya. Ini dari segi pemeriksaan laboratoriumnya. Yang ini kadar bilirubin directnya, ini SGOT atau SGPT, ini alkalin fosfatase, ini bilirubin urin, ini urobilinogen urin. Ya, jadi contohnya cara bacanya kalau prehepatik jaundice maka bilirubin directnya tidak ada ya, ya. Yang meningkat tadi apa? Bilirubin indirect kan? Ya, bilirubin directnya normal. Terus apa namanya enzim apa tuh, fungsi hatinya gimana? SGOT SGPT-nya normal, alkalin fosfatasenya normal ya. Bilirubin urinnya tidak ada ya. Urobilinogen urinnya ada ya. Kalau intrahepatik tadi bilirubin conjugatednya meningkat ya. Yang unconjugated juga meningkat ya. Kemudian juga fungsi hatinya juga SGOT SGPT-nya meningkat ya. Itu cara bacanya ya. Nah, ini masuk ke neonatal jaundice atau kuning pada bayi baru lahir ya, atau newborn ya. Jadi biasa terjadi terutama pada bayi prematur ya. Dan ini sifatnya ringan atau dapat hilang dalam 10 hari pertama. Akibat apa? Enzim yang terlibat dalam konjugasi bilirubin itu belum matang sepenuhnya. Dikarenakan tadi prematur atau preterm atau belum cukup bulan ya. Nah, kan tetapi apabila kadar bilirubin tak terkonjugasi ini atau indirect bilirubin tadi sangat tinggi, itu dapat bersifat berbahaya atau fatal bagi bayi baru lahir ya, karena hidrofobisitasnya dapat melewati sawar darah otak ya. Jadi bilirubinnya akan masuk ke otak sehingga menyebabkan current icterus. Nah, current icterus itu nantinya bisa bahaya, bisa menyebabkan kejang, kemudian bisa menyebabkan gangguan IQ di masa depannya, gangguan perkembangan dan lain-lain. Sehingga apabila dinilai kadar bilirubin itu terlalu tinggi, maka dibutuhkan fototerapi dengan sinar UV ya. Sehingga dapat mengubah bilirubin tersebut menjadi bentuk yang larut dalam air sehingga dapat diekskresikan melalui urin. Nah, bahkan apabila kadarnya sangat-sangat tinggi itu dapat dilakukan transfusi darah tukar, ya. Nah, kemudian fenobarbital. Nah, di sini dikatakan sering diberikan kepada ibu sebelum persalinan yang diinduksi pada bayi prematur. Ini karena dapat melewati plasenta dan menginduksi sintesis UDP glucuronil transferase ya. Nah, penyakit kuning dalam 24 jam pertama kehidupan ya, maksudnya dari lahir sampai usia 1 hari ya, kuning yang timbul pada saat lahir dan sampai usia 1 hari, atau kuning yang membutuhkan waktu lebih lama lebih dari 10 hari untuk hilang, maka itu biasanya bersifat patologis dan perlu dieksplorasi lebih lanjut ya.
Selanjutnya sindrom Gilbert, ya ini merupakan gangguan hati jinak yang mana setengah dari individu yang terkena mewarisinya ke eh, keturunannya ya. Tandanya yaitu peningkatan bilirubin terkonjugasi yang ringan dan berfluktuasi ya yang disebabkan oleh penurunan kemampuan hati untuk mengkonjugasi bilirubin ya. Jadi gangguannya di hati ya intrahepatik ya. Nah, yang ini sering berhubungan dengan prostat penyakit ya. Dikatakan laki-laki lebih banyak daripada perempuan dan timbulnya pada awal remaja pada remaja atau awal 20-an atau 30 ya. Dapat diobati dengan fenobarbital dosis kecil untuk merangsang aktivitas UDP glucuronil transferase tadi ya sudah kita bicarakan sebelumnya. Sindrom berikutnya ada sindrom Krigler-Najjar ya merupakan sindrom merupakan kelainan autosomal resesif dan sangat jarang ya. Dikatakan ada pada komunitas Amis dan Mennonite. Ini gejalanya ditandai dengan tidak adanya sama sekali atau penurunan bilirubin konjugasi atau bilirubin direct. Ya, nah di sini dikatakan muncul dengan hiperbilirubinemia terkonjugasi yang berat. Jadi bilirubin indirectnya yang sangat tinggi muncul pada saat lahir, ya, sehingga beresiko tinggi pada bayi baru lahir tersebut terkena kern icterus, ya. Di sini dikatakan dapat diobati dengan fototerapi dan transplantasi hati, ya. Berikutnya sindrom Dubin-Johnson dan Rotor ya sama ini tandanya tadi ditandai dengan gangguan sekresi bilirubin terkonjugasi ya. Jadi dia eh, tingginya kadar bilirubin direct ya. Nah, sudah tadi gangguan kelainan metabolisme bilirubin selanjutnya porfiria. Mundur lagi tadi ya. Tadi kita sudah bahas ya porfiria tadi ya. eh, Penyakit atau kelainan yang pada saat yang terlibat pada saat pembentukan atau biosintesis heme ya. Jadi dia merupakan kelainan metabolik ya, kelompok kelainan metabolik yang menyebabkan individu tersebut tubuhnya mengakumulasi porfirin atau prekursor dari porfirin di tubuh mereka ya yang nanti dapat menyebabkan penumpukan dari porfirin ya. Jadi di sini sel-sel tubuhnya tidak dapat mengkonversikan porfirin menjadi heme ya pada pathway yang normal. Di sini dikatakan porfiria merupakan penyakit genetik ya in which activity of one of the enzyme involved in heme synthesis decrease. Jadi penurunan enzim-enzim yang terlibat pada sintesis heme, contohnya tadi ya PBG sintase, porfobilinogen deaminase dan lain-lain ya. Gejalanya sendiri bervariasi tergantung dari enzim mana yang terkena, kemudian tingkat beratnya, keparahan kekurangannya, dan juga apakah sintesis enzim itu secara primer dia dipengaruhi dalam hati atau pada saat pembentukan eritrosit ya. Nah, ini tadi ya. Jadi akibat adanya mutasi pada DNA menyebabkan abnormalitas pada eh, enzim dari sintesis heme, kemudian nanti terbagi dua lagi, ada yang akumulasi daripada ALA dan PBG dan atau penurunan eh, dalam heme pada sel dan cairan tubuh, nah sehingga menyebabkan tanda dan gejala neuropsikiatrik. Yang ke, di sisi lain itu juga bisa menyebabkan akumulasi porfirinogen di dalam kulit dan jaringan ya sehingga menyebabkan oksidasi spontan dari porfirinogen menjadi porfirin sehingga mengakibatkan kulit akan mengalami fotosensitivitas atau ya. Nah, ini ya simptom umum daripada porfiria ya. Yang pertama itu adalah occasional episodes of severe neurological symptom. Jadi gejala pada neurologis yang berat ya. Contohnya abdominal pain atau dan mental confusion atau kerusakan saraf yang permanen sehingga bisa menyebabkan kematian ya yang apabila tidak ditangani dengan benar.
Yang kedua tadi fotosensitivitas ya, akibat pembentukan dari radikal superoksida ya, sehingga menyebabkan kerusakan kulit akibat paparan daripada cahaya ya. This is attributable to elevated levels of light absorbing pathway intermediates and their degradation products ya, akibat apa namanya, peningkatan light absorbing pathway intermediates ya, dan produk degradasinya sehingga menyebabkan fotosensitif. Nah, selanjutnya dia apa namanya, akan diekspresikan secara berlebihan pada urin dan feses sehingga menyebabkan atau mengakibatkan urin dapat berwarna port wine ya, gelap seperti wine ya. Nah, porfiria ini juga nanti akan terbagi menjadi dua grup, yaitu eritropoietik dan hepatik porfiria ya. Jadi kalau hepatik porfiria itu dapat bersifat akut maupun kronis ya. Hal ini disebabkan oleh defek apa, secara apa, diturunkan kelainan ini ya, atau bisa juga didapat ya, didapat ya. Contohnya eh, kalau yang penyakit genetik itu ya tadi gangguan pada pembentukan enzim tertentu, tapi bisa juga didapat itu karena akibat eh, disfungsi hati atau hepar, penyakit hepar gitu tadi ya, atau keracunan timbal ya, logam berat. Nah, ini tadi ya sudah kita tampilkan di awal-awal tadi. Ini adalah pathway-nya dari biosintesis heme, dan di sebelah kanan ini adalah kelainannya porfirianya ya. Eh, Tergantung daripada enzim mana yang menyebabkannya. Nah, di sini yang pertama dikatakan acute hepatic porphyria, jadi porfiria hepatik akut. Nah, ini eh, contohnya ya. Yang pertama acute intermittent porphyria. Nah, yang ini ya acute intermittent porphyria ini termasuk pada hepatik eh, porfiria, akut hepatik porfiria akibat defisiensi daripada enzim uro ini ya, porfobilinogen deaminase ya. Kemudian juga eh, gangguan pada prekursor porfirin pada hati, pada delta aminolevulinic acid atau ALA dan porfobilinogen. Nah, kemudian juga yang termasuk acute hepatic porphyria adalah variegate porphyria ya. Ini ya, variegate porphyria, lalu hereditary coproporphyria ya, hereditary coproporphyria gangguan di sini ya. Sehingga menyebabkan gangguan atau manifestasi kulit. Nah, jadi ketika terjadi serangan, maka harus segera diberikan injeksi human hemin, ya, human hemin, ya. Jadi untuk tata laksana itu termasuk pencegahan juga, jadi harus dihindari faktor-faktor pencetus dan juga sebisa mungkin melindungi kulit dari paparan sinar matahari untuk mencegah manifestasi kulit. Nah, ini porfiria cutanea tarda ya. Porfiria cutanea tarda tuh yang ini ya, gangguan di sini ya. Nah, ini merupakan porfiria kronis pada liver and erythroid tissue ya, jaringan hepat dan erythroid akibat defisiensi dari enzim uroporfirinogen dekarboksilase dan biasanya tidak bergejala sampai usia 40 sampai 50 tahun. Sebentar ya, dokter-dokter. Ekspresi klinisnya itu dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu misalnya kelebihan eh, besi atau paparan sinar matahari yang berlebihan atau penyakit hepatitis B atau C. Yang mana gejalanya termasuk apa namanya, ruam kulit atau lepuh, kemudian juga urin yang berwarna merah kecoklatan ya. Nah, selain hepatik porfiria tadi kan golongan yang kedua adalah eritropoietik porfiria. Nah, ini ada dua contohnya kongenital eritropoietik porfiria dan eritropoietik protoporfiria. Jadi, kongenital eritropoietik porfiria dan eritropoietik protoporfiria yang ini ya. Nah, ini enzim yang terganggunya ya.
gejalanya itu sama, kurang lebih ya, ruam kulit dan lepuh. Nah, cuma ini bedanya dia biasanya langsung pada saat awal kehidupan gitu ya, pada saat anak-anak. Dan juga bisa juga tandanya adalah terjadinya sirosis hepatis ya, kolestatik ya, dan juga gagal hepar yang progresif ya. Tata laksananya yaitu tadi suportif ya, bersifat untuk apabila ada mualnya atau nyerinya, kemudian pemberian hemin tadi untuk menurunkan sintesis alasintase, kemudian juga menghindari paparan sinar matahari dan obat-obatan atau faktor pencetus tertentu. Nah, ini ya, kelainan-kelainan tadi ya. Ini bisa kalian baca sendiri ya. Contohnya yang ini misalnya lead poisoning, ini akan mengganggu ferrokelatase dan ala dehidratase ya. Kemudian menyebabkan porfirin 3 dan ala accumulated urin ya. Contohnya akut intermittent porfiria, misalnya kelainannya di sini dari porfobilinogen ke hidroksitirbilen ini ya. Biasanya kekurangan enzim hidroksimetilbilen sintase ya, menyebabkan porfobilinogen dan aminolevulinic acid atau ALA terakumulasi di urin sehingga urinnya nanti berwarna gelap apabila dilihat melalui sinar gitu ya. Nah, tapi di sini biasanya pasiennya tidak fotosensitif. Ya, ya silakan nanti dibaca mandiri saja yang ini ya. Kelainan-kelainannya, cara membacanya tadi cukup jelas menurut dokter. Nah, selain genetik, ternyata porfiria itu bisa juga didapat ya. Nah, contohnya pada kasus di Turki tahun 50-an sudah lama sekali ya, keracunan hexochlorobenzen ya yang digunakan untuk sebagai fungicide atau fungisida ya untuk apa ya menghancurkan hama jamur kali ya maksudnya ya di sini ya. Pada tanaman-tanaman gandum misalnya ya. Kemungkinannya maksud dokter ya tanaman gandum gandum sehingga anak-anak yang makan rotinya itu yang terkena apa namanya hexochlorobenzen itu eh, mengaki- mengakibatkan gangguan pada enzim porfirinogen dekarboksilase sehingga menyebabkan acquired porfiria cutanea tarda ya gejalanya hypertrichosis atau sehingga disebut monkey children karena tangannya berbulu, muka-mukanya juga berbulu seperti monyet ya. Jadi yang namanya acquired porphyrias tadi misalnya keracunan logam berat timbal gitu ya, gangguan di ferrokeltase, dehidratase, lalu eh, menyebabkan gejalanya defek pada perkembangan, gangguan IQ, hiperaktivitas, insomnia ya. Sedangkan pada dewasa itu menyebabkan nyeri perut yang berat, mental confusion dan lain-lain. Oke, sekian kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan mengerti ya adik-adik. Kira-kira ada yang mau bertanya? Raihana mana ya? Raihana Muhibat ini. Kok nggak ada ya dari tadi awal? Nah, ya udah deh, dokter udah lobet nih. Laptopnya mati sendiri. Oke, terima kasih atas perhatian kalian sudah ikut kuliah sampai sore ini. Semoga mengerti. Nanti minta tolong perwakilan dari kelasnya WA dokter untuk bahannya ya, kuliah kita yang hari ini sama yang kemarin itu, hari Jumat. Oke, dokter tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.